Pertama soal pasal 33 ya. Sampai sekarang itu bab 14 ya, bab 14 tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial itu tidak pernah diterjemahkan dalam undang-undang. Ya. Itu sebabnya babnya ada, pasalnya ada, undang-undangnya liberal. Ya. Jadi sampai sekarang ya, baik amandemen pertama sampai amandemen keempat, penerjemahan bab tentang perekonomian nasional ya yang mengacu kepada Pancasila tadi itu tidak pernah diterjemahkan. Itu satu ya. Yang kedua, tadi kalau dikatakan bagaimana caranya untuk kembali kepada demokrasi Pancasila. Terlepas bagaimana caranya, yang jelas menurut saya dalam doktrin hukum konstitusi yang namanya batang tubuh tidak boleh bertentangan dengan pembukaan preambel, ya itu cacat, ya. Sementara dalam preambel kita di dalamnya ada Pancasila, khususnya di pasal 4 itu, bahwa di situ harus diterjemahkan secara langsung, bukan dalam pengertian pemaknaannya pemilihan langsung ya, melalui mekanisme pemilu ya. Nah, jadi kalau sekarang di batang tubuhnya semua diborong bahwa yang mewakili MPR ya itu adalah yang dipilih melalui pemilu, berarti secara de jure itu bertentangan dengan preambelnya. Dan itu inkonstitusional. Karena kalau kita baca konstitusi itu, Undang-Undang 45 nggak boleh terpisah dari pembukaannya. Ya, batang tubuh boleh berubah, pembukaan tidak boleh berubah sampai kita itu harga mati. Ya, nah jadi landasan teoritisnya secara yudisial dan jelas di Bung Tovan. Ya, jadi kalau ini dibiarkan berarti kita melanggengkan inkonstitusional. Proses demokrasi yang institusional. Karena apa? MPR itu hanya penggabungan antara DPR sama DPD dan semuanya dipilih secara melalui pemilu. Utusan golongan tidak ada. Ingat, pidatonya Supomo, Yamin, Soekarno menyatakan bahwa yang namanya golongan-golongan itu seperti yang terrepresentasikan dalam BPU PKI itu, ya, itu merupakan realitas bangsa Indonesia secara langsung. Bukan tidak bisa ditransformasikan, diwakilkan melalui partai-partai politik, tidak. Nah, inilah yang kemudian harus menjadi landasan pemikiran kita ke depan. Jadi saya ambil contoh, ya, betapa luar biasanya di kita, ya, infiltrasi liberalisasi di dalam Undang-Undang 45 yang amandemen. Contoh di pasal 33, ditambah ayat 4, ya, di situ dinyatakan ada efisiensi berkeadilan. Sekarang logikanya di mana? Efisiensi itu adalah doktrinnya kapitalisme liberal, nggak ada ceritanya, ya. Kemudian sengaja dipaksa-paksain di dalamnya supaya masuk di dalam pasal 33. Nah, jadi bagaimana mungkin, ya kan, membangun satu konstitusi dengan basis ideologi ya mencomot yang sebelah sana, memasukkannya, kemudian itu dikatakan sebagai bagian dari pasal 33 ya. Itu salah satu contoh. Yang kedua, ini terakhir ya. Di pasal 24C tentang Mahkamah Konstitusi. Penelitian saya dulu adalah tentang constitutional complaint. Ya. Pengaduan konstitusional secara langsung. Jadi dulu seingat saya, yang dokumen yang ada di saya waktu itu adalah perdebatannya adalah tentang bahwa yang namanya judicial review, kewenangan Mahkamah Konstitusi termasuk tidak hanya menguji norma hukum, tapi perbuatan pelanggaran konstitusi di dalamnya. Itu yang disebut constitutional complaint. Ya, di berbagai Mahkamah Konstitusi di beberapa negara itu tidak memisahkan antara pembagian norma. Makanya kalau teman-teman menguji di Mahkamah Konstitusi, kemudian yang dipersoalkan perbuatan hukumnya, ya nggak masuk, selalu dibalikin. Yang dipersoalkan adalah normanya, bertentangan antara undang-undang dengan Undang-Undang 45. Padahal konstitusi itu adalah perbuatan. Ini yang harus kita tekankan.
Korea Selatan itu, Thailand, ya, Argentina, Afrika Selatan, Mahkamah Konstitusi itu adalah dia menguji, mengadili, bukan hanya konteks norma hukumnya saja, tapi perbuatan. Mau presiden, mau pejabat, mau siapapun yang itu melanggar konstitusi, dia masuk di dalam Mahkamah Konstitusi. Tetapi di akhir dari amandemen, ini nih, Bung Slamet, itu kemudian dipotong semua. Akhirnya dibagi 2 kamar. Yang MA, ya, jadi baik MA maupun MK sama-sama melakukan. Hingga makanya sampai sekarang, perbuatan negara yang melanggar konstitusi perbuatannya ya, tidak pernah bisa kita adilin. Karena apa? Karena legal standingnya kita, normanya nggak ada di Mahkamah Konstitusi. Ini salah satu pasal yang harus kita dorong untuk kita rombak, ya, bahwa perbuatan itu, perbuatan negara dan konteks pejabat negara itu bisa diadili, ya kan, ketika dia melanggar konstitusi.